Hai, selamat datang kembali di channel Sebuah Tanda Tanya. Hari ini kita akan bahas tentang Israel lagi nih. Kalau kita ngomongin konflik di Timur Tengah, pasti nggak pernah nih sepi. Baru-baru ini, isu besar yang lagi rame adalah bentroknya kelompok Houthi dengan Israel. Banyak orang masih bingung nih, siapa sih Houthi itu? Jadi, Houthi ini adalah kelompok bersenjata asal Yaman yang mempunyai basis ideologi Syiah Zaidi dan udah lama terlibat perang sipil melawan pemerintah Yaman yang didukung koalisi Arab Saudi. Nah, sekarang mereka ikut nimbrung di konflik yang lebih luas nih, yaitu melawan Israel. Yang jadi pertanyaannya, kenapa sih bisa nyambung ke Israel? Jadi gini, setelah serangan besar Israel ke Gaza, Houthi buka suara dan bilang mereka siap ngebantu perjuangan Palestina. Buat mereka, Palestina itu simbol perlawanan. Houthi bahkan menyerang kapal-kapal di Laut Merah yang dianggap mempunyai hubungan dengan Israel. Maka dari sinilah ketegangan makin panas. Nah, kalau ngomongin Israel, kita tahu negara ini udah lama berkonflik sama Palestina. Israel juga punya musuh lama, yaitu Iran. Dan menariknya, Houthi ini dituding dapat dukungan dari Iran. Jadi, kalau Houthi serang Israel, otomatis kayak Iran juga kirim pesan keras nih ke Tel Aviv. Bisa dibilang, ini bukan cuma perang lokal, tapi udah nyeret banyak pihak. Biar lebih gampang nih, bayangin, konflik Houthi vs Israel ini kayak percikan api yang dilempar ke tumpukan bensin. Udah ada konflik Palestina-Israel yang panas, ditambah Houthi yang ikutan lempar rudal. Jadi, tensi internasional ini makin meledak. Bahkan negara-negara barat kayak Amerika dan Inggris juga ikutan buka suara. Yang bikin ngeri nih, serangan Houthi bukan cuma simbolik. Mereka benar-benar ngeklaim berhasil nembak jatuh drone Israel. Bahkan, ada laporan rudal yang ditembak ke wilayah Israel. Meski Israel punya sistem pertahanan kayak Iron Dome, tetap aja ancaman ini bikin repot mereka. Apalagi, jalur pelayaran di Laut Merah ini menjadi taruhannya. Kenapa Laut Merah ini penting? Karena ini jalur vital perdagangan dunia. Jadi, kalau Houthi mengganggu jalur ini, efeknya bukan cuma ke Israel, tapi juga ke ekonomi global. Bayangin aja, kapal-kapal pengangkut barang dari Asia ke Eropa lewat itu. Jadi kalau macet dikit gara-gara konflik, maka harga barang bisa naik gila-gilaan. Banyak analis internasional bilang nih, kalau keterlibatan Houthi di konflik ini bukan hal kecil. Misalnya, menurut penelitian Beiman tahun 2021, kelompok-kelompok non-negara kayak Houthi ini bisa mempunyai pengaruh besar karena mereka fleksibel, bisa gerak di luar aturan negara. Nah, ini nih yang bikin Israel pusing 7 keliling, karena musuhnya bukan cuma negara, tapi juga kelompok gerilya yang sulit diprediksi. Selain itu, konflik ini juga nunjukin gimana kompleksnya geopolitik di Timur Tengah. Ada faktor agama, politik, ekonomi, sampai perebutan pengaruh antar negara besar. Iran pakai Houthi untuk tekan Israel. Israel ngerasa makin terkepung, sementara Palestina menjadi alasan moral untuk pihak-pihak ini ikut campur. Kalau dilihat dari kacamata humanis, yang paling rugi jelas rakyat sipil, baik di Gaza, Yaman, maupun Israel sendiri. Serangan rudal, bom, dan blokade bikin masyarakat biasa ini yang harusnya bisa hidup tenang tapi menjadi korban. Maka di sinilah pentingnya kita lihat konflik ini bukan sekedar politik, tapi juga tragedi kemanusiaan. So guys, konflik Houthi dan Israel ini
bukan cuma satu babak dalam perang panjang di Timur Tengah. Ini lebih kayak potongan puzzle besar yang nyambungin banyak isu global, Palestina, Iran, Arab Saudi, sampai Amerika. Apakah bakal berhenti dalam waktu dekat? Kayaknya enggak. Justru ini bisa jadi awal babak baru yang lebih panas. Jadi, kita tunggu aja nih kelanjutannya sambil tetap kritis ngeliat beritanya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kita ingin berdiskusi lebih lanjut, jangan lupa tinggalkan komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Bye-bye.